Oke, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana mencari NDS, di mana NDS ini akan kita gunakan dalam mencari flux ya, yang kita manfaatkan menggunakan integral permukaan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana mencari NDS secara general dalam UV. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya dengan menggunakan vektor, normal vektor. Nah, bisa jadi kita mengetahui normal vektor n yang dan tidak harus dia sebenarnya adalah sebuah unit vektor atau yang vektor satuan, tidak harus, dari sebuah bidang S, dari suatu surface S. Nah, bisa jadi kalau kita kita ingat misalnya ada sebuah gambar bidang seperti ini, lalu kita bisa mengetahui berapa, mungkin kita tahu normal vektornya berapa. Nah, maka kita dari sana kita bisa tahu ya. Contohnya apa? Misalnya sebuah plane AX ditambah BY CZ sama dengan D. Sebuah fungsi, ada sebuah bidang AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Maka kita sudah tahu ya, buat dulu di bab tentang vektor, bahwa normal vektor itu adalah A, B, C. Oke, misalnya S-nya itu adalah sebuah equation persamaan G, X, Y, Z sama dengan 0, maka N-nya itu adalah gradien dari G ini. Jadi kita bisa mengetahui berapa nilai normal vektornya ya, normal vektor dari sebuah persamaan. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan NDS, yang mana nanti kita gunakan untuk mencari flux. Bagaimana kita mencari NDS menggunakan vektor. Ya, oke. Misalnya tadi kita memiliki sebuah bidang seperti ini ya. Lalu kita ingin mengetahui, anggaplah ini sebagai delta S. Nah, kita ingin mengetahui delta S dari, ya, ini proyeksinya misalnya seperti itu ya, ke dalam bidang ini. Sebentar, mungkin supaya warnanya lebih bagus, kita gunakan warna merah. Oke, nah jadi kita mau surface element dari delta S adalah delta A. Nah, kita lihat bahwa delta S adalah ini serpihan luasnya gitu kan. Kita ingin mencari delta S ya, tapi delta S itu apa begitu kan? Akhirnya bisa kita ungkapkan dalam dx dy, bisa diungkapkan dengan du dv. Karena kalau serpihannya miring begini tuh kita bingung ngitungnya. Nah, maka kita jatuhkan ke sebuah bidang x y, sehingga bisa dengan mudah kita mengetahui berapa sebenarnya luas ini, luas delta S ini berapa. Tapi apa kaitan nih antara yang merah dengan yang kuning ini? Nah, yang delta A, yang merah ini adalah delta A, kita sebut seperti itu. Sedangkan yang kuning ini adalah delta S. Jadi luas kuning dan luas merah ini kita ingin cari kaitannya. Ini kita ilustrasi yang sederhana dulu. Nah, bahwa kalau kita lihat ternyata antara dua garis ini membentuk sebuah sudut. Sudutnya apa? Sudut alfa. Ya, sudut alfa ini. Oke. Sudut alfa. Oke. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa delta A itu sama dengan delta S cos alfa. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena kalau delta A itu kan sama dengan panjang dikali lebar ya. Maaf, delta S itu sama dengan panjang dikali lebar. Dan ini juga delta A ini sama dengan panjang yang kecil dikali lebar. Jadi panjang merah, lebarnya sama ini kan. Nah, panjang merah dengan panjang kuning hubungannya apa? Oh, hubungannya adalah samping dan miring, maka kita pakai cos. Gitu. Delta A nih, kalau kita ungkapkan ya, delta A ini kan sama dengan panjang, delta S ini kan sama dengan panjang kuning dikalikan lebar, begitu ya. Sedangkan yang ini adalah panjang merah dikalikan lebar. Nah, apa hubungan panjang kuning dengan panjang merah? Oh, panjang merah itu adalah panjang kuning dikalikan cos, karena ya cos dikalikan miringnya jadilah samping. Nah, kan ini dikalikan cos apa begitu ya. Nah, itulah kenapa delta A sama dengan delta S cos alfa. Di sisi lain kita bisa mengatakan bahwa
bahwa antara dua bidang ini memiliki dua vektor yang berbeda. Ya, dua bidang ini memiliki dua vektor yang berbeda. Vektor yang kuning ini ada vektor normal, kita sebut saja vektor n. Ya. Vektor n. Ya, ini. Dan yang merah ini memiliki juga vektor normalnya yang mengarah ke atas karena dia bidang datar ya. Pasti vektor normalnya mengarah ke atas. Normalnya mengarah ke atas. Ya, kita taruh di sini nggak masalah ya. Sebesar apa? Sebesar K. Atau ya vektor kita sebut dia sebagai vektor K. Nah, pertanyaannya adalah berapa? Ini tentu ada sudutnya. Sudutnya berapa ya? Akan berkorespondensi dengan ini. Ini pelajaran SMP ya. Jadi kalau ada dua garis seperti ini, sudut alfa ini itu akan sama dengan ini, begitu ya. Akan sama dengan alfa yang ini. Nah, Anda coba ingat-ingat lagi pelajaran SMP ya. Jadi nah ini akan sama dengan alfa. Nah, kalau kita ingin, lalu pertanyaannya adalah tadi sekali lagi ya, tujuan kita adalah mencari ds itu nds itu apa kalau diungkapkan dalam A. Nah, maka kita coba lihat nih sudut. Oh, ada sudut nih. Oke, sudutnya sama dengan apa ya? Kita cari lagi. Oke. Kita coba lihat hubungan antara dua vektor karena memang tujuan tadi kita ingin mencari hubungan ini dalam menggunakan vektor normal. Ini ada dua vektor, ada sudut. Ya, kita jadi ingat rumus dot product ya, bahwa n dot k ya itu sama dengan panjang n kali panjang k dikalikan cos alpha. Begitu kan? Nah, maka cos alpha sama dengan apa? Ya sama dengan n dot k dibagi dengan panjang n dikali panjang k. Oke, seperti itu. Dan panjang k sama dengan apa? Panjang k sama dengan 1, begitu ya. Ini kan sama dengan 1 karena dia vektor satuan. Oke, kita dapat nih sekarang bahwa cos alpha itu adalah ini, adalah vektor ini, adalah hubungan antara vektor-vektor ini. Nah, maka kita bisa katakan delta S itu sama dengan apa? Oh ya, delta S berarti sama dengan delta S sama dengan delta A per cos alpha ya. Maka ini delta S sama dengan delta A per cos alpha. Cos alfanya sama dengan apa? Cos alpha sama dengan n dot k per panjang n. Berarti 1 per cos alpha sama dengan apa? N dot k per n. Ya, berarti 1 per cos alpha sama dengan panjang n dibagi n dot k. Ya, ini jadi ini berubah ya. Ini berubah menjadi ini. Oke, sekarang kita mendapat nih sebuah baru hubungan antara delta S dengan delta A menggunakan vektor. Bahwa apa? Delta S sama dengan panjang vektor n per n dot k dikalikan delta A. Oke. Ini sebuah kemajuan begitu. Nah, sekarang sekali lagi ingat lagi tujuannya apa? Tujuannya kita ingin mencari NDS. Tapi karena NDS itu melayang dalam bentuk yang kita bingung apa permukaannya, kita harus ungkapkan dia dalam dx dy begitu ya. Nah, cuman dx dy apa hubungannya? Hubungannya kita bisa tadi sudah kita lakukan ya di sesi sebelumnya. Cuman dalam sesi ini kita melihat hubungannya secara bahwa ada hubungan secara vektor nih karena delta A ini kan dx dy. Begitu. Oke. Ya, saya mungkin perlu garis bawahi bahwa kita ingin mencari delta S dalam ini delta X, delta Y, D. Ini tuh. Ya, delta A. Oke, maka N delta S tadi kan delta S sama dengan ini kali ini kan. Oke. Nah, jadi N delta S kan tadi kita sudah dapat ya sebelumnya. Delta S itu sama dengan panjang vektor R N per N dot K kali delta A. Kalau N delta S berarti tinggal tambahan aja dong N di sini. Vektor N-nya ya. Vektor. Nah, maka N delta S berarti tinggal tambah aja N-nya di sini. Nah, apa N dikalikan dengan panjang vektor N? N itu adalah vektor satuan ya. Vektor normal satuan N. Ini kan dia hanya memberikan arah dikalikan dengan panjang vektor N. Ya berarti vektor N secara lengkap baik arahnya maupun panjangnya. Begitu. Jadi sudah terkena oleh si ini, begitu si arah satuan ini, arah N satuan ini. Dan ini bisa positif negatif ya, karena tadi memang tidak ada konvensi di sini, bisa berlawanan dengan normal atau searah dengan normal.
Oke, jadi sehingga kita dapatlah sebuah rumus yang berguna di sini bahwa NDS itu sama dengan plus min vektor N per vektor N dot K dikalikan dx dy, karena delta A tadi sama dengan dx dy. Oke, jadi sekarang kita sekali lagi kita kan ingin menyelesaikan ya integral gitu. Biasanya adalah f n ds. Lalu kita bingung di mana ds ini apa. Nah, sekarang ds ini bisa kita ungkapkan dalam dx dy ini kali vektor n si bidangnya itu begitu per vektor dibagi n dot k. K-nya ini adalah mungkin bidang xy-nya begitu ya. Kita sebenarnya bisa ganti. Ini bisa secara fleksibel kita ganti. Oke. Kemudian ya. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya tadi kita punya rumus ya, punya soal Z sama dengan ada sebuah bidang fx, y begitu ya. Nah, maka berapa misalnya kita ingin tahu apa rumus ininya ya, NDS-nya tuh berapa? NDS-nya tuh berapa? Oke. Nah, maka kita ubah dulu ini menjadi sebuah bentuk gx, y, z. Caranya gimana? Caranya adalah ini pindah ruas ke kiri. Jadi sama dengan z min fxy sama dengan 0. Berarti ini sama dengan G, ini bisa kita ungkap sebagai gxyz. Nah, kita ingat tadi sudah dijelaskan sebelumnya dan ini sudah dibahas juga ketika dulu di bab vektor bahwa gxy, kalau kita punya persamaan gxyz sama dengan 0, maka vektor normalnya itu adalah gradien dari g. Oke, maka di sini kita hitung, kita punya g ini g. Kita ingin tahu vektor normalnya, kita ingin tahu n-nya, ya. Begitu. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui, kita ingin memanfaatkan rumus ini ya. Oke. Nah, maka bagaimana? Oke, kita cari si gradiennya ya. Kita cari gradiennya adalah turunannya ya. Diturunkan terhadap masing-masing nih. Berarti Z diturunkan terhadap Z sama dengan 1. Ya, diturunkan ini juga diturunkan terhadap Z sama dengan 0 habis. Yang X-nya ini G-nya diturunkan terhadap X habis, tinggal ininya min f sub x diturunkan terhadap y habis, ininya diturunkan terhadap y jadinya min f sub y, diturunkan terhadap z, z menjadi 1 yang ininya habis. Maka vektor normal n adalah min f sub x min f sub y 1. Oke, kembali kita gunakan rumus yang tadi. Jadi kita tadi ingin mencari NDS-nya kan. Jadi bagaimana tadi? Adalah vektor n dibagi dengan vektor n dot k dikali dx dy. Oke. Nah, vektor n apa? Vektor n adalah ini kan. Berarti sama dengan ini bisa kita arahnya sini dulu ya, mungkin min f sub x min f sub y 1 dibagi dengan ini didotkan dengan k dikalikan dengan vektor normal dari bidang xy, karena kita mau ke xy, dan k ini kan sama dengan apa? K ini kan sama dengan 1 0 0 1. Nah, ini min f sub x min f sub y 1. Oke. Nah, ini dikali 0, ini kali 0, ini kali 0 jadi hasilnya 0, ditambah ini kali 0 hasilnya 0, 1 dikali 1 hasilnya 1. Maka hasilnya ya ini jadinya per 1 saja. Oke, jadi sama dengan min f sub x min f sub y 1 dx dy. Oke, dan kita lihat ini jadi ini sama dengan apa? Sama dengan n ds. Nah, kembali lagi ya. Kembali kita seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. NDS sama dengan min f sub x min sub y 1 dx delta x delta y. Dan juga yang sebelum-sebelumnya juga ya sudah kita buktikan dan kita jelaskan. Oke, artinya bisa ya kita menggunakan rumus vektor seperti ini. Ini ya. Jadi ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan untuk mengetahui NDS itu berapa.
Yang mana tadi ujungnya adalah kita akan memanfaatkan itu dalam menghitung flux.